Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 4 April 2026. Sebelum kita memulai hari kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu telah menjaga melindungi kami di sepanjang malam hingga kami boleh bangun di pagi ini dengan selamat. Kiranya kasih setia-Mu akan menuntun menyertai kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami rindu dibaharui oleh firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami sehingga kami boleh mendengar dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan diri kepadanya. Yusuf pun mengambil jenazah itu, mengafaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang baru miliknya, yang dibuat di bukit batu. Sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, ia pun pergi. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup, si penyesat itu berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Tema kita pada pagi ini, perang dalam keheningan Sabat. Parari lan kamakarongan na allo katorohan. Saudara, di hari Sabtu sunyi ini masih kita lanjutkan refleksi kita tentang tradisi di Bakratan dalam budaya Toraja masa lampau. Bayangkanlah, liang lahat ditutup dan semua orang telah pergi. Kini tinggallah Anda seorang diri dalam liang lahat yang gelap dan mencekam, terhimpit oleh peti yang sangat berat. Berbagai hal berkecambuk dalam pikiran Anda. Sejak dari pelataran tongkonan, Anda menjadi tontonan mereka. Anda pun menyaksikan mereka menunaikan berbagai ritual adat mereka. Mak Badong, Mak Katia, menerima tamu-tamunya, dan kegiatan lainnya. Sorak-sorai mereka mengusung peti jenazah sambil mengiring Anda menuju liang. Dan di dalam liang itu, kini Anda bergulat seorang diri, kematian Anda sendiri, hingga tiba ajalnya Anda. Anda belum mengerti semua itu. Apa yang terjadi dengan Anda dalam imajinasi di atas? Hampir seperti itulah yang terjadi dengan Yesus. Ia yang tersalib di Golgota kini sudah terbaring di dalam kuburan milik Yusuf Arimatea. Sesaat setelah batu besar digulingkan menutup liang kuburan, ayat 60, semua orang meninggalkan kuburan itu, meninggalkan Maria Magdalena dan Maria yang lain yang masih bertahan beberapa saat lamanya, ayat 61. Namun di dalam gelap kubur itu, di keheningan hari Sabat sekitar 2000 tahun yang lalu itu, Yesus yang kelihatan tak berdaya itu tidak berdiam diri. Ia tidak seperti Todipak Baratan. Ia kini berjuang di alam maut
jauh di dalam dasar kuburan yang dijaga ketat oleh para pasukan Pilatus atas permintaan imam-imam kepala dan orang Farisi itu. Ayat 62 hingga ayat yang ke-66. Yesus seorang diri bertarung melawan penguasa alam maut. Tahukah saudara, perang dalam alam maut itu seharusnya peperangan saudara sendiri. Renungkanlah bahwa pun di dalam matinya, Yesus masih juga mengalami derita perang di saat kita merasa semuanya sunyi dan hening belaka. Selamat merenunginya di hari Sabtu sunyi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dan pelita kami dalam menjalani kehidupan ini. Pada pagi ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, terkhusus jemaat Bogor. Kami mohon kasih setia-Mu yang akan selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam segala hal yang boleh Engkau berikan kepada kami, mampukanlah kami dalam menjalani itu dengan baik ya Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk Oma dan Opa, kasih setia-Mu ya selalu bersama-sama mereka dalam menjalani masa-masa indah mereka. Berikanlah mereka senantiasa sukacita serta kesehatan. Kami juga berdoa bagi setiap pendengar renungan ini. Mari Bapa, Engkau yang mengetahui segala pergumulan kami. Kami mohon Engkau memampukan, Engkau yang menopang kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Mari Tuhan menyertai mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kuasai hati dan pikirannya Bapa, sehingga mereka boleh menjalani pemerintahan ini dengan baik. Oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kuasa dan kehendak-Mu, semua itu boleh terjadi. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.